Seorang wanita menggunakan tabungannya untuk membuka sebuah toko bunga, dan dengan uang yang dibantu dikumpulkan oleh ayahnya, ia membeli sebuah apartemen. Setiap bulan, ia mentransfer uang ke rekening suaminya untuk biaya hidup. Selama 25 hari ia terbaring di rumah sakit setelah mengalami kecelakaan mobil, tak sekalipun keluarga suaminya datang menjenguk. Mereka hanya menelepon satu kali, itu pun dengan nada penuh celaan untuk bertanya mengapa uang bulanan belum juga masuk. Setelah keluar dari rumah sakit, wanita itu hanya melakukan 3 hal, dan keesokan harinya, teleponnya dibanjiri panggilan dari suaminya. Pria itu meneleponnya hingga 99 kali. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum kita menyelami kisah ini lebih dalam, silakan berlangganan, berikan like, dan tulis di kolom komentar dari mana Anda mendengarkan kami. Semoga kebahagiaan menyertai Anda semua, dimanapun Anda berada. Sekarang, bersantailah dan dengarkan kisah saya. Pada suatu sore di akhir musim kemarau di kawasan Jakarta Selatan, ketika Anissa memuat rangkaian bunga terakhir ke dalam mobil boxnya untuk dikirim ke sebuah gedung pernikahan, langit di luar sudah mulai menggelap. Gedung itu berada di seberang jalan protokol, menempuh waktu sekitar 20 menit dari tempatnya. Anissa mengamankan buket-buket itu dengan hati-hati dan menutup pintu belakang mobil boxnya. Di antara ibu jari dan telunjuk tangan kanannya terdapat bekas luka pucat akibat duri mawar yang sering ia bersihkan, ponselnya berdering. Itu dari suaminya, Dimas. Nis, uang bulanan bulan ini belum masuk, ibu sudah gelisah. Tadi pagi di toko sibuk sekali. Ini aku sedang dalam perjalanan untuk pengiriman, nanti setelah pulang aku transfer. Cepatlah sedikit. Ibu bilang sudah waktunya bayar les bimbel Siska. Ibu sudah senewen. Dimas langsung memutus panggilan. Anissa memasukkan ponselnya ke dalam saku celemeknya dan duduk di balik kemudi. Mobil box itu keluar dari tempat parkir ruko dan membaur dengan kemacetan lalu lintas di jam sibuk. Anissa berusia 33 tahun, ia memiliki sebuah toko bunga kecil di salah satu area komersial yang cukup ramai. Tokonya kecil, tetapi lokasinya strategis. Di dekatnya terdapat 3 gedung resepsi pernikahan dan deretan restoran. Ia merangkai buket untuk pernikahan dan menangani dekorasi bunga untuk interior serta restoran. Di surat izin usahanya, tertulis jelas namanya, Anissa Wulandari. Toko ini ia buka menggunakan tabungan pribadinya yang dikumpulkan sebelum menikah, serta uang yang dikumpulkan hingga rupiah terakhir oleh ayahnya, yang tinggal di sebuah desa di lereng gunung di Wonosobo, Jawa Tengah. Ayahnya memberikan segalanya, bahkan tabungan hari tuanya. Pada hari itu, di depan loket bank, ayahnya menarik semua uang dari buku tabungan lamanya yang telah ia kumpulkan selama lebih dari 10 tahun, menghitungnya 3 kali, dan meletakkannya di tangan Anissa. Nuk, cuma ini yang Bapak punya. Ambillah dan hiduplah dengan cerdas, nak. Setelah menikah, toko bunga itu menjadi satu-satunya sumber penghasilan yang dapat diandalkan dalam keluarga. Suaminya, Dimas Saputra, bekerja sebagai staf penjualan di sebuah perusahaan material bangunan kecil. Pekerjaan itu didapatkannya melalui koneksi ibunya, Ibu Tari, dari kenalannya di majelis taklim. Gaji pokoknya sangat kecil, dan komisi penjualannya tidak menentu. Di bulan-bulan yang baik, ia nyaris tidak bisa menutupi uang jajannya sendiri, dan di bulan-bulan yang buruk, ia bahkan tidak bisa membayar tagihan kartu kreditnya. Namun, di depan orang-orang, ia tidak pernah menunjukkannya. Saat kumpul keluarga di hari Lebaran, ia dengan angkuh memegang cangkir kopinya dan dengan penuh percaya diri menyatakan, toko bunga itu cuma buat hobi istri saya. Tulang punggung keluarga yang utama, ya tentu saja saya. Saya yang menafkahi semuanya. Anissa hanya duduk diam di sebelahnya, mengambil teko dari tangan suaminya dan menuangkan teh untuk para tetua. Tak sekalipun ia membantah suaminya. Ketika ia kembali dari pengiriman, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Anissa memarkir mobil box dan masuk ke dalam toko. Asistennya, Aulia, sedang merapikan meja kerja. Gunting, busa bunga floral foam, pita semuanya dikembalikan ke tempat asalnya. Aulia adalah sahabat Anissa selama 10 tahun dan membantunya bekerja 3 hari seminggu. Tangan Aulia sangat terampil, dan ia tidak pernah mengecewakan Anissa. Nis, ibu mertuamu tadi siang telepon lagi, kata Aulia sambil menggantung gulungan pita di dinding. Dia tanya berapa omzet toko bulan ini. Dia suruh screenshot semua laporan harian dan kirim ke WhatsApp-nya. Apa kamu benar-benar mengirimkan semuanya ke dia? Anissa tidak menjawab. Ia menyalakan mesin kasir, menampilkan laporan hari itu di layar, memotretnya, dan mengirimkannya ke Ibu Tari lewat aplikasi pesan. Ini sudah menjadi aturan tak tertulis sejak tahun kedua pernikahan mereka. Dengan dalih, ibu kan peduli sama keluarga kalian, ibu cuma mau bantu,
Ibu Tari menuntut laporan pendapatan harian dari Anissa, seolah-olah ia sedang menerima serah terima pergantian shift kerja. Belakangan, sekadar melihat laporan saja tidak cukup. Ibu Tari mulai menuntut agar Anissa menyerahkan setengah dari laba bersih tokonya kepadanya, dengan alasan untuk disimpan. Ibu melakukan ini demi kalian, supaya rumah tangga kalian makin mapan. Kalau perempuan pegang uang banyak, pasti habis buat beli yang nggak penting. Kalau bukan karena ibu, uangmu pasti sudah habis nggak bersisa. Anissa pun mengirimkan uangnya. Setiap bulan pada tanggal 1, tepat setengah dari laba bersih toko ditransfer ke rekening Ibu Tari. Aulia melepas celemeknya dan menggantungnya di balik pintu. Nis, aku pulang dulu ya. Kamu jangan kerja sampai larut, jangan sampai kecapekan. Hati-hati di jalan. Kring. Lonceng berbunyi, dan Aulia pun pergi. Toko menjadi sepi, hanya terdengar dengungan mesin pendingin bunga. Anissa duduk dengan lelah di kursi dekat meja kerjanya. Di dalam ember berisi air masih ada beberapa tangkai mawar yang harus dibersihkan. Ia mengambil gunting dahan, memotong batang mawar dengan sudut 45 derajat, dan menancapkannya dalam-dalam ke busa bunga. Cetek. Suara gunting memecah keheningan. Satu mawar lagi. Pada saat itu, layar ponselnya menyala. Notifikasi dari aplikasi perbankan. Transfer otomatis tanggal 25. Jumlah Rp8.000. Penerima Dimas Saputra. Anissa telah mengatur 2 transfer otomatis. Satu sebesar Rp8.000 ke rekening Dimas untuk biaya hidup. Yang kedua sebesar Rp10.000 ke rekening yang sama untuk tabungan bersama. Dimas telah berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa ia juga akan mengisi rekening itu setiap bulan. Kita kerja keras 2 tahun saja, kumpulkan uang dan pindah ke rumah yang lebih besar, yang luas, ada terasnya. Jadi kalau bapakmu dari Wonosobo datang, ada tempat yang nyaman buat beliau menginap. Anissa mempercayainya. Itu terjadi pada tahun pertama pernikahan mereka. Kini sudah memasuki tahun ketiga. Ia menancapkan mawar terakhir, bangkit, dan mematikan lampu di etalase pendingin. Apartemen tempat tinggal Anissa dan Dimas berada di sebuah gedung apartemen lama 10 lantai. Properti itu adalah milik Anissa. Uang untuk membelinya sekitar Rp850.000 diberikan oleh ayahnya. Ayahnya mengambil pinjaman dengan menggadaikan rumahnya di desa dan menambahkan seluruh tabungan masa tuanya. Semua yang ia miliki. Tentu saja, di sertifikat hak milik, nama yang tercantum adalah nama Anissa. Di hari mereka pindah, sang ibu mertua, Ibu Tari, mengamati apartemen itu dan berkata, "Yah, lumayanlah. Cuma dapurnya agak kekecilan. Nis, mulai sekarang semua acara keluarga kita adakan di tempat kalian, jadi kamu harus belajar masak yang benar." Anissa mengiyakan. Sejak saat itu, setiap perayaan Lebaran dan Idul Adha berubah menjadi maraton baginya. Belanja bahan makanan, memotong sayuran, memasak rendang dan opor ayam, menata meja, hingga bersih-bersih setelah tamu pulang. Ia bekerja dari pagi hingga larut malam tanpa jeda, bahkan tidak punya waktu sekadar untuk minum segelas air. Ibu Tari, dengan mengenakan gamis dan hijab terbaiknya, duduk di ujung meja, menerima ucapan selamat dari kerabat, dan sesekali melemparkan kritik. "Tahun ini opornya keasinan. Kamu ini gimana sih masak aja nggak becus?" Adik ipar Anissa, Siska, dengan alasan sedang bersiap ujian masuk universitas, mengunci diri di kamarnya dan tidak keluar. "Biar konsentrasinya nggak buyar," katanya. Dimas duduk bersama pria-pria lain di ruang tamu, merokok, minum kopi, dan menyombongkan diri betapa berat pekerjaannya di bidang sales, sama sekali tidak mempedulikan Anissa yang pakaiannya sudah bau asap dapur. Pada Lebaran tahun lalu, Anissa memasak lauk pauk selama 4 jam tanpa henti, dan pergelangan tangannya sampai bengkak. Ia merendam tangannya di air es sampai mati rasa, lalu kembali lagi ke kompor. Dari ruang tamu terdengar suara Ibu Tari. "Nis, cepetan lauknya. Paman Karta sudah mau pulang. Bungkusin lauk yang banyak buat dia bawa." Anissa mulai memasukkan rendang daging ke dalam wadah plastik. Air dari pergelangan tangannya yang sedingin es menetes ke tutup plastik itu. Dimas menerima 2 kali transfer dari Anissa setiap bulannya. Rp8.000 untuk biaya hidup dan Rp10.000 untuk tabungan bersama. Jika ditambah dengan setengah dari laba toko yang diambil Ibu Tari, artinya 2/3 dari penghasilan Anissa masuk ke kantong keluarga suaminya. Sisa uangnya ia gunakan untuk membayar sewa tempat toko, membeli bunga dari distributor, membayar listrik dan air, serta membayar gaji Aulia. Seringkali, sisa saldo di rekening pribadinya tak sampai Rp300.000. Suatu hari, Anissa membuka mobile banking dan memeriksa mutasi rekening tabungan bersama yang dibuka atas nama Dimas. Jarinya membeku saat menelusuri baris-baris saldo,
jumlahnya hampir tidak bertambah. Bukan sekadar lambat bertambah, tapi praktis jalan di tempat. Ia melihat riwayat transaksi selama setahun. Selama 12 bulan, ia mentransfer Rp10.000. Totalnya Rp120.000. Namun, sisa saldo di rekening itu kurang dari Rp1.500.000. Malam itu, ketika Dimas pulang kerja, Anissa melempar cetakan mutasi bank ke atas meja. Kemana perginya semua uang dari rekening bersama kita? Dimas, yang baru bersiap melepas jaketnya, membeku. Akhir-akhir ini penjualan lagi sepi banget. Terpaksa aku pakai sedikit untuk biaya entertain klien. Tunggu sebentar lagi ada proyek besar goal, nanti aku kembalikan semuanya. Lalu kamu sendiri setor berapa ke rekening ini tiap bulan? Kan aku sudah bilang, sekarang penjualan lagi, kamu tidak setor sepeser pun. Tidak pernah. Wajah Dimas berkerut. Dengan marah ia melempar jaketnya ke sofa. Kamu ini apa-apaan? Mata-matain aku, ya? Ini kan rekening bersama. Aku berhak tahu apa yang terjadi dengan rekening itu. Nis, jangan kelewatan, ya. Suaranya meninggi menjadi teriakan, lalu turun menjadi desisan tertahan. Tiap hari aku banting tulang kayak orang gila, sedangkan kamu cuma duduk manis di tokomu yang nyaman, gak kena panas gak kena hujan. Kamu tahu gak seberapa stresnya aku? Ibu terus-terusan minta uang. Siska butuh buat les bimbel. Aku butuh uang banyak buat ketemu klien. Kamu gak bisa ngertiin aku sedikit aja? Anissa menatap wajahnya dalam diam. Selama 3 tahun menikah, baru kali ini ia menatap suaminya sebegitu lekatnya. Alis, mata, hidung, bibir setiap fitur wajahnya begitu familiar, namun ekspresi yang terbentuk darinya terasa sangat asing dan mengerikan. Aku sudah mengertimu selama 3 tahun, ucapnya tenang. Dimas terdiam kaku. Untuk pertama kalinya Anissa tidak menjawab dengan kata iya, Mas yang pasrah. Ia menggigit bibirnya dan dengan susah payah melontarkan alasan. 2 tahun. Tunggu 2 tahun lagi. 2 tahun lagi kita pasti pindah ke rumah yang lebih besar. Ya, yang luas. Kamu mengatakan hal yang sama persis 3 tahun lalu. Kata demi kata. Keheningan yang berat menggantung di ruang tamu, hanya disela oleh dengungan kulkas. Dimas berdiri, mencengkeram jaket yang lengannya setengah terbalik. Anissa mengambil kertas mutasi bank dari meja, memasukkannya ke dalam laci, dan menguncinya. Kemudian ia pergi ke kamar tidur, pintu ditutup dengan sangat pelan. Sejak saat itu, Anissa tak pernah lagi mengecek rekening tersebut. Bukan karena ia tidak ingin tahu, melainkan karena ia sudah tahu jawabannya. Ia hanya belum siap menghadapi kenyataan. Dimas mulai pulang semakin larut. Alasannya selalu sama, bertemu klien. Makan malam sama bos. Anissa berhenti membiarkan lampu ruang tamu menyala untuk menunggunya. Ia meninggalkan kunci toko di atas meja kecil di lorong pintu masuk, dan pada pukul 10 malam ia mematikan lampu lalu pergi tidur. Kadang-kadang, saat terbangun di tengah malam dan melihat sisi ranjang yang kosong, ia hanya membalikkan badan dan kembali tidur. Pekerjaan di toko semakin bertumpuk. Di musim pernikahan, Anissa datang ke toko pukul 4 pagi untuk merangkai buket pengantin dan dekorasi. Setelah bekerja seharian sambil berdiri, ia kesulitan meluruskan punggungnya dan harus bertumpu pada meja kerja. Ketika ia menyinggung soal menyewa 1 karyawan penuh waktu lagi, ibu mertuanya melompat dari kursi dan memprotes keras, karyawan itu cuma buang-buang uang. Selama ini kamu sendirian juga bisa. Ngapain hambur-hamburkan uang? Dimas duduk di sebelahnya dan diam seperti orang bisu. Ia tidak memihak istrinya, tapi juga tidak mendukung ibunya, ia hanya diam. Akhirnya, Anissa harus bertahan dengan bantuan Aulia yang bekerja 3 hari seminggu. Kadang Aulia, melihat betapa kelelahannya Anissa, secara sukarela tinggal beberapa jam lebih lama. Ketika Anissa mencoba memberinya uang lembur, Aulia menolak dengan tegas. Nanti kalau kamu sudah pindah ke rumah besarmu, baru bayar aku. Saat itu baru aku terima, katanya. Anissa hanya bisa tersenyum getir tanpa berkata apa-apa. Suatu siang di toko, baterai ponsel Anissa habis, jadi ia meminjam ponsel Dimas untuk menelepon gedung pernikahan guna mengonfirmasi pengiriman. Tepat saat ia menekan tombol akhiri panggilan, sebuah notifikasi WhatsApp muncul di layar. Pengirimnya adalah ibu mertuanya, Ibu Tari. Bulan ini usahakan peras dia dan minta uang lebih banyak. Siska sebentar lagi harus bayar tempat lesnya, dan uang ibu kurang buat sedekah dan sumbangan pembangunan masjid. Ibu-ibu di majelis taklim sudah mulai sinis lihat ibu. Jari Anissa membeku di atas layar. Dengan tangan gemetar, ia menggulir percakapan itu ke atas. Itu bukan satu-satunya pesan. Pesan bulan lalu, Dim. Ibu kurang 1.500.000 buat sumbangan. Suruh Anissa transfer lebih. 2 bulan lalu. Siska mau ikut bimbel eksklusif.
Emang mahal sih, tapi katanya pasti tembus PTN. Coba ngomong sama Anissa, suruh dia transfer lebih 2.500.000 bulan depan. Di bawah semua tuntutan itu, balasan Dimas selalu sama persis. Iya, Bu, siap. Tidak pernah sekalipun ia membalas. Tunggu, aku tanya Anissa dulu, atau kita juga lagi seret uangnya. Hanya, iya Bu, siap. Anissa menutup obrolan itu dan meletakkan ponsel di atas meja. Layar menggelap. Ia berdiri di balik meja kasir dan menatap layar hitam itu lama sekali. Tepat saat itu, lonceng berbunyi, seorang pelanggan masuk. Anissa mengangkat kepalanya dan memaksakan senyum paling sempurna di wajahnya. Selamat siang. Malam itu, Anissa tinggal sendirian di toko yang kosong dan menata ulang seluruh bunga di etalase pendingin. Mawar, krisan, baby's breath, eukaliptus. Ia menyortirnya berdasarkan warna dan tingkat mekarnya, mencarikan tempat paling ideal untuk setiap tangkai. Pekerjaannya baru selesai larut malam. Setelah mengunci pintu, ia pulang ke rumah. Dimas belum kembali. Ia mandi, berbaring di tempat tidur, dan menatap kosong ke langit-langit. Ia merasa ada tali yang selama ini ditarik kencang di dalam dirinya telah putus. Namun, ia masih memaksa dirinya untuk percaya. Hanya perlu bertahan sedikit lagi, semuanya akan membaik. Pada suatu hari Jumat siang di bulan November, Anissa sedang mengendarai mobil boxnya untuk mengantarkan bunga ke gedung pernikahan. Matahari bersinar terik, dan angin sepoi-sepoi masuk melalui jendela yang setengah terbuka. Ia menyalakan lampu sein untuk berpindah jalur. Tiba-tiba, sebuah sedan abu-abu dari jalur kanan berakselerasi tajam, menyalip, dan menabrak tepat di sisi penumpang mobil boxnya. Terdengar suara decitan logam yang memekakkan telinga. Kepala Anissa membentur kaca samping dengan keras. Lengan kanannya terjepit di antara setir dan pintu. Kantung udara, airbag, mengembang. Kesadarannya masih jernih, tetapi dari lengan kanannya mengalir rasa sakit yang luar biasa, dan belum pernah ia rasakan sebelumnya. Itu bukan sekadar rasa patah tulang. Itu adalah rasa sakit yang menusuk hingga ke sumsum tulang yang paling dalam, seolah-olah ada binatang buas yang terluka sedang menjerit di dalam dagingnya. Ambulans tiba. Saat petugas paramedis memindahkannya ke tandu, Anissa melihat lengan kanan bawahnya bengkok pada sudut yang tidak wajar, seperti tangkai bunga yang patah. Instalasi gawat darurat, IGD Rumah Sakit Umum Daerah. Diagnosisnya suram. Retak pada tulang rusuk ketiga dan keempat sebelah kanan, serta patah tulang kominutif pada tulang pengumpil lengan kanannya. Ia membutuhkan operasi segera untuk memasang pelat logam dan pen, serta harus dirawat inap setidaknya selama 3 minggu. Anissa berbaring di brangkar di lorong, menggenggam ponsel dengan tangan kirinya. Ia menelepon Dimas. Setelah nada dering ke-6, pria itu baru menjawab. Ya, Nis, apa? Aku lagi di lapangan ini. Aku kecelakaan. Aku di IGD RSUD. Keheningan sesaat terjadi di seberang sana. Parah nggak? Lengan kananku patah. Butuh operasi. Operasi? Sialan, itu bakal habis biaya berapa? Kamu punya asuransi BPJS, kan? Nada suara Dimas lebih dipenuhi rasa kesal karena masalah mendadak yang menimpanya daripada kekhawatiran terhadap istrinya. Ya udahlah, aku selesain urusan di sini dulu baru ke sana. Ia langsung menutup telepon. Anissa, sambil menggenggam ponselnya, menatap lampu neon di langit-langit. Salah satu lampu itu, yang mungkin sudah habis masa pakainya, berkedip-kedip. Seorang perawat datang dan menyuntikkan obat penghilang rasa sakit. Saat jarum tebal itu menembus nadinya, Anissa mengerutkan kening namun tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Dimas baru muncul di rumah sakit setelah jam 4 sore. Ia mengenakan kemeja kerjanya yang kerahnya sudah kotor. Saat memasuki IGD, ia melihat karcis parkir di tangannya dan bergumam, gila, mahal banget parkir di rumah sakit ini. Kemudian dengan enggan ia menghampiri brangkarnya. Kok bisa sampai kayak gini sih? Ada mobil lain yang motong jalur waktu pindah lajur. Polisi sudah dipanggil, urusan asuransi sudah diurus semua. Sudah ada polisi? 100% salah pengemudi yang satunya, kan? Dimas mengangguk dan duduk di ujung kursi plastik. Jarak antara dirinya dan brangkar lebih dari 1 meter. Ia tidak mau mendekat. Ia mengeluarkan ponselnya, menggulir layar tanpa tujuan, dan melihat jam tangannya. Jauh banget lagi nyasar ke rumah sakit pelosok begini. Susah nyarinya. Anissa tidak menjawab. Obat penahan sakit belum bekerja sepenuhnya, dan dari dalam tulangnya rasa sakit berdenyut-denyut tumpul, seolah-olah ada yang memukul lengan patahnya dengan palu. Dimas kembali melihat jam tangannya. Yah, lukanya nggak mematikan ini. Dirawat beberapa hari juga sembuh. Yang penting toko jangan sampai tutup, jadi kamu cepat sembuh. Pesanan dari gedung-gedung resepsi bulan ini lagi banyak.
Suruh Aulia kerja yang benar. Ia tiba-tiba berdiri. Aku balik dulu. Urusan di lapangan belum selesai. Cepat sembuh ya. Ia pergi tanpa menoleh ke belakang. Mulai dari ia masuk ke IGD hingga ia pergi, waktunya hanya 40 menit. Ia tidak bertanya apakah lukanya sangat sakit, tidak bertanya kapan jadwal operasinya. Ia tidak memegang tangan istrinya yang sehat, tidak pula mendekatinya. Sepatu kerjanya yang tertutup debu proyek meninggalkan jejak samar di lantai, yang langsung terinjak-injak oleh orang-orang yang berlalu lalang. Anissa menatap dengan pandangan kosong melihat jejak kaki itu menghilang. Operasi dijadwalkan keesokan paginya. Itu adalah operasi besar di bawah bius total, di mana pelat dan pen akan dipasang pada tulang yang patah. Operasi berlangsung hampir 4 jam. Ketika Anissa siuman dari efek bius dan dikeluarkan dari ruang operasi, lengan kanannya dari pergelangan hingga siku telah dibalut gips tebal. Lengannya terlihat seperti dahan pohon yang membeku di musim dingin. Ia ditempatkan di bangsal kelas 3 yang berisi 4 ranjang. Di 3 ranjang lainnya berbaring ibu-ibu parubaya, dan di atas nakas mereka terdapat keranjang buah serta termos berisi makanan rumahan yang dibawa oleh kerabat. Nakas Anissa kosong melompong. Pada hari ketiga setelah operasi, ponselnya berdering. Ibu mertuanya, Ibu Tari. Anissa dengan susah payah meraih ponsel dengan tangan kirinya dan menjawab. Halo Bu. Nis, kenapa uang bulanan bulan ini belum masuk juga? Suara melengking ibu mertuanya menggores telinga layaknya pecahan kaca. Ibu kan sudah bilang, tenggat waktu bayar les Siska sudah mepet. Kamu ngapain aja sih di sana, Bu? Aku lagi di rumah sakit. Aku kecelakaan, kemarin baru operasi. Terdengar keheningan di seberang sana selama sedetik. Terus? Emang kalau di rumah sakit kenapa? Jari-jarimu pada patah semua? Emang nggak bisa transfer lewat M-Banking? Kalau emang nggak bisa, suruh Aulia ambil uang tunai dari kasir toko terus transfer. Ini hari terakhir Siska bayar les. Yang tahu pin mesin kasir cuma aku Bu. Aulia nggak bisa ngambil uang. Ya tinggal kasih tahu passwordnya ke anak itu. Kamu ini habis kecelakaan apa amnesia? Masa hal begini aja ibu harus ajarin? Ibu Tari berdecak kesal. Pokoknya, cepet selesain urusan ini. Kalau les Siska sampai berantakan, kamu yang ibu salahin. Udah. Panggilan dimatikan. Anissa perlahan menurunkan ponselnya. Ponsel di tangan kirinya terasa seberat timah, sementara gips di tangan kanannya yang menekan dadanya terasa ribuan kali lebih berat. Ia meletakkan ponsel itu di atas nakas yang kosong dengan layar menghadap ke bawah. Langit November di balik jendela tampak pucat, seperti spray tua yang pudar karena terlalu sering dicuci. Pada hari kelima perawatannya, di sore hari, pintu bangsal terbuka pelan. Di ambang pintu berdiri seorang pria tua yang tinggi dan kurus. Di tangannya terdapat tas kain tua yang warnanya sudah memudar, dan di celananya masih menempel noda tanah kering. Ujung sepatunya sudah aus hingga terlihat warna putih, dan rambutnya seputih uban. Nuk, Anissa menoleh. Itu adalah ayahnya, Bapak Budiarto, yang datang dari desa terpencil di Wonosobo. Ia berjalan hati-hati ke arah ranjang dan meletakkan tas kainnya di atas nakas. Di dalamnya ada sebuah termos besar. Sang ayah tidak tidur semalaman untuk memasakkan kaldu ayam kampung untuknya. Ia juga mengeluarkan sesuatu yang dibungkus koran. Itu adalah kol dan wortel dari kebunnya sendiri. Kertas koran itu sudah basah oleh getah sayuran. Bapak. Pak Budi duduk dengan berat di kursi plastik di samping ranjang. Ia melihat ke nakas yang kosong, ke lengan putrinya yang digips, ke wajah putrinya yang tirus dan pucat. Ia tidak bertanya apa-apa, hanya membuka tutup termos dalam diam. Aroma kaldu ayam yang gurih dan hangat memenuhi ruangan. Sang ayah menuangkan kaldu ke dalam cangkir, meniupnya, dan dengan hati-hati mendekatkannya ke bibir Anissa. Ayo, makan dulu. Anissa membuka mulutnya. Kaldu itu sangat panas. Ia meminumnya pelan-pelan. Enak. Iya, enak. Pak Budi mengisi cangkirnya lagi dan mendekatkannya. Anissa menatap tangan ayahnya, jari-jarinya kasar dan kapalan. Di bawah kukunya ada tanah hitam sisa bekerja di ladang. Ia pasti naik bus malam dari Wonosobo ke Jakarta. Kemungkinan besar, begitu mendengar kabar kecelakaan, ia langsung berlari ke terminal bus, bahkan tanpa sempat berganti pakaian. Pak, Bapak kesini naik apa? Pak Budi meniup kaldu dan kembali menyodorkannya. Naik bus. Bus sekarang bagus-bagus kok. Cepat sampainya. Ia tersenyum hingga kerutan di sudut matanya terlihat. Bandingin sama zaman Bapak kerja di ladang waktu muda, duduk di bus mah nggak ada apa-apanya. Anissa tidak bertanya lagi. Ia menghabiskan kaldu itu hingga tetes terakhir. Pak Budi menyingkirkan termos yang kosong dan, sambil menepuk-nepuk sayuran di dalam koran, berkata, besok Bapak pinjam kompor di dapur umum ya, Bapak masakin kamu sup pakai kol ini. Iya, Pak.
Kemudian sang ayah menggelar velvet kasur lipat, kecil untuk pengunjung, bersandar ke dinding, dan tertidur. Napasnya nyaris tak terdengar, sementara rambut putihnya tampak sangat mencolok di bawah lampu rumah sakit. Anissa menoleh dan memandangnya. Sejak saat melangkah masuk ke bangsal, ayahnya tak sekalipun bertanya, "Di mana suamimu? Kenapa kamu sendirian?" Ia hanya semalaman memasak kaldu, mencabut kol di kebun, naik bus malam, dan kini tertidur di kasur lipat yang tidak nyaman. Dengan tangan kirinya yang sehat, Anissa menarik selimut hingga menutupi wajahnya. Pada hari ke-15 perawatan, Aulia datang menjenguk. Ia membawa sekeranjang buah, meletakkannya di nakas, lalu duduk dan diam lama sekali dengan wajah serius. "Nis, ada 2 berita. Kamu harus tahu. Pertama, 3 hari lalu, ibu mertuamu dan adik iparmu Siska menerobos masuk ke toko. Ibu Tari langsung nunjuk mesin kasir dan maksa aku buka kasir buat serahin hasil penjualan. Ini semua uang anak saya. Kamu siapa berani ngatur-ngatur saya?" katanya. Waktu aku jawab dengan tegas kalau yang tahu PIN cuma bosku, dia mendengus dan mulai menggeledah semuanya sendiri. Laci meja, lemari di bawah meja kerja, bahkan gudang di belakang kulkas, semuanya diacak-acak. Siska cuma berdiri di pintu sambil lipat tangan dan ngunyah permen karet. Aku bilang, "Ini toko. Apa kalian mau nyuri uang orang?" Sementara mereka mengacak-acak, Aulia diam-diam merekam video dari layar pantau CCTV lewat ponselnya. Dalam rekaman itu terlihat jelas tangan serakah Ibu Tari yang mencoba membongkar laci kasir dan wajah Siska yang mengunyah permen karet dengan congkak di dekat pintu. Karena tidak menemukan uang tunai, Ibu Tari mengancam Aulia, "Awas kamu ya." Lalu menarik tangan Siska dan pergi. Kedua, atas permintaan Anissa, Aulia telah pergi ke bank. Dengan surat kuasa dan salinan KTP Anissa, ia mendapatkan cetakan mutasi lengkap dari rekening tabungan bersama atas nama Dimas. Selama 3 tahun 36 bulan Anissa mentransfer Rp10.000 setiap bulannya. Totalnya Rp360.000. Saldo saat ini di rekening tersebut, 223.100.000. Aulia menyebarkan lembaran-lembaran kertas A4 mutasi bank itu di atas ranjang. Anissa membaca baris demi baris. Uang Rp10.000 yang ia transfer selalu ditarik keluar dari rekening dalam waktu 3 hingga 5 hari. Uang itu ditransfer ke berbagai tempat. Ke rekening pribadi Ibu Tari, ke rekening tempat les bimbel atas nama Siska, ke rekening donasi masjid setempat, dan untuk membayar tagihan kartu kredit Dimas. Setiap bulan Rp10.000. 3 tahun, 360 juta, tidak tersisa sepeser pun. Suara Aulia menjadi sedingin es. "Nis, uang yang ibu mertuamu ambil tiap bulan sebagai setengah dari keuntungan toko. Dia juga nggak nyimpen uang itu buat kamu. Aku cari tahu dari kenalan di majelis taklim mereka. Jumlah uang yang Ibu Tari sumbangkan tiap bulan buat sedekah dan pembangunan masjid sama persis sampai ke rupiah terakhir dengan nominal yang kamu transfer ke dia. Pakai uang hasil keringatmu, dia sok-sokan jadi jemaah paling dermawan dan salehah di masjid dan kelompok ibu-ibu pengajian." Anissa meletakkan lembaran mutasi itu. Tangan kanannya digips, ia harus melakukan semuanya dengan tangan kirinya. Kertas itu tipis, namun di tangannya terasa berat seperti timah. Langit di luar jendela masih sepucat 10 hari yang lalu. "Nis," Aulia menggenggam erat tangannya. "Apa yang bakal kamu lakuin sekarang?" Anissa tidak langsung menjawab. Ia melihat kantong buah di nakas, melihat kol yang sudah dicuci dan dipotong rapi oleh ayahnya, lalu menatap gips putih tebal di lengan kanannya. Kemudian ia mengangkat kepalanya. "Aulia, pemilik restoran klien kita itu. Kamu pernah bilang sepupunya seorang pengacara, kan?" "Iya, spesialis urusan perceraian dan pembagian harta gono gini. Tolong sambungkan aku sama dia." Aulia menatap lurus ke mata Anissa. Selama 15 hari sejak kecelakaan, tidak ada air mata, kemarahan, atau amukan di mata Anissa. Yang ada hanyalah sesuatu yang sangat sunyi dan dingin, seperti air yang perlahan membeku di suhu -derajat. "Baik." Setelah Aulia pergi, Anissa mengambil ponsel dengan tangan kirinya dan menelepon pengacara tersebut. Dari seberang telepon terdengar suara tenang Ibu Safira. "Ibu Anissa, sepupu saya Aulia sudah menceritakan garis besarnya kepada saya. Apakah Anda nyaman bicara sekarang?" "Ya, silakan. Sebagai permulaan, mari kita perjelas 3 hal. Pertama, atas nama siapa apartemen tempat Anda tinggal sekarang terdaftar?" "Atas nama saya. Uang untuk membelinya dari ayah saya." "Kedua, atas nama siapa siup, surat izin usaha perdagangan, dan izin toko terdaftar?" "Atas nama saya. Saya yang mengurus semuanya sebelum menikah." "Ketiga, apakah Anda masih menyimpan semua bukti mutasi transfer uang ke rekening suami Anda?" "Ya,
Semua riwayat transaksi ada di aplikasi M-Banking. Terdengar suara gesekan pena di atas kertas dari seberang telepon. Ibu Anissa, dari sudut pandang hukum, posisi Anda sangat kuat. Apartemen adalah harta bawaan Anda, dibeli sebelum pernikahan dengan dana dari orang tua Anda. Toko dan semua penghasilan darinya juga merupakan aset pribadi Anda yang didirikan sebelum menikah. Semua transfer ke suami didokumentasikan dengan baik. Secara hukum, ini bukan harta bersama, gono gini. Ini adalah penyalahgunaan aset pribadi Anda oleh pihak lain secara tidak sah. Ibu Safira berhenti sejenak, lalu melanjutkan, sekarang, yang perlu Anda lakukan bukanlah menangis dan memohon, melainkan melakukan tepat 3 hal ini. Katakan. Pertama, segera ganti password kunci pintar di toko dan hapus sidik jari semua anggota keluarga suami Anda dari sistem. Kedua, batalkan semua perintah transfer otomatis ke rekening suami Anda. Ketiga, pindahkan semua uang dari rekening bisnis toko Anda ke rekening pribadi Anda yang baru. Setelah Anda melakukan semua ini, saya, atas nama Anda, akan mengirimkan surat tercatat kepada pemilik sewa tempat yang menyatakan bahwa Anda tidak akan memperpanjang kontrak dengan nama lama. Uang sewa bulan terakhir dan deposit harus dikembalikan 100% ke rekening pribadi Anda. Mendengar semua itu, Anissa tidak bertanya, apakah ini tidak terlalu kejam? Ia tidak bertanya, lalu bagaimana nasib Dimas? Ia hanya berkata, Ibu Safira, tolong siapkan dokumen-dokumennya. Setelah menutup telepon, ia langsung menelepon Aulia. Aulia, buku manual Smart Lock toko ada di laci kedua sebelah kiri mejaku. Oke, ketemu. Di sini ada petunjuk cara reset password. Lakuin sesuai petunjuk, hapus kode lama, dan masukkan kode baru. Kode barunya aku kirim via SMS sekarang. Beres. PIN mesin kasir juga sudah kuganti. Kode baru sekarang cuma kita berdua yang tahu. Oh ya, Aulia, besok aku keluar dari rumah sakit. Pada hari ia keluar dari rumah sakit, gerimis turun di Jakarta. Anissa tidak memberitahu Dimas maupun ibu mertuanya. Ia telah membujuk ayahnya untuk pulang duluan ke Wonosobo. Di pintu bangsal, Pak Budi melihat lengan putrinya yang digips, tampak ragu-ragu, lalu hanya berkata satu hal. Bapak ninggalin kol sama wortel di kulkas toko. Kamu harus makan ya. Anissa mengangguk. Ia mengurus sendiri semua dokumen kepulangannya. Tangan kirinya memegang pena dengan canggung, tetapi ia bersikeras menuliskan setiap huruf tanda tangannya sendiri. Ketika ia melangkah keluar dari rumah sakit, tetesan hujan dingin menerpa wajahnya. Ia menyetop taksi menuju ruko di kawasan Jakarta Selatan. Kode pada gembok Smart Lock toko sudah diganti. Anissa dengan hati-hati menekan angka menggunakan tangan kirinya. Ia salah tekan 2 kali, dan pada percobaan ketiga, kunci berbunyi tit dan terbuka. Aulia yang sedang memilah bunga menoleh saat mendengar suara lonceng dan melihat Anissa di ambang pintu. Lengan kanan Anissa disangga kain gendongan, dan bahu kirinya basah kuyup karena hujan. Nis, kok nggak ngabarin? Kalau ngabarin kan aku jemput, Anissa tidak menjawab. Ia masuk ke toko, duduk di kursi di sebelah meja kerjanya, dan membuka aplikasi perbankannya. Tugas pertama. Membatalkan transfer otomatis. Bulanan tanggal 25, Rp8.000 untuk biaya hidup batalkan. Bulanan tanggal 25, Rp10.000 untuk tabungan batalkan. Konfirmasi. Selesai. Tugas kedua. Rekening bisnis toko, saldo saat ini Rp68.000. Pilih semua. Transfer. Penerima, Anissa Wulandari, rekening pribadi baru, konfirmasi. Transfer berhasil. Tugas ketiga. Manajemen akses. Kunci Smart Lock toko. Sidik jari terdaftar. Anissa Wulandari, Aulia, Dimas Saputra, Ibu Tari, Siska. Pilih 3 nama terakhir. Hapus. Penghapusan selesai. Untuk melakukan semua itu, ia hanya butuh waktu kurang dari 5 menit. Aulia berdiri diam di sebelahnya dan mengamati. Ketika Anissa meletakkan ponselnya, Aulia membawakannya segelas air hangat. Anissa mengambilnya dan menyesapnya. Suhu airnya sangat pas. Aulia. Ya, terima kasih banyak buat semuanya. Kamu sampai repot-repot menderita buat aku. Ah, apaan sih, menderita apa coba? Maksudmu? Anissa menundukkan kepalanya. Gips di tangan kanannya tampak menyilaukan putih di bawah cahaya lampu. Ia mengusap gips itu dengan tangan kirinya. Permukaannya kasar dan kering, sama persis seperti 3 tahun pernikahannya. Malam itu, di apartemen, Dimas pulang, melepas sepatu, dan menyalakan lampu ruang tamu. Apartemen itu sepi seperti kuburan. Sandal rumah Anissa masih diam di lorong masuk. Ia pergi ke dapur, membuka kulkas. Wadah makanan kosong.
Air minum hanya tersisa setengah botol. Ia membanting pintu kulkas dan mengambil ponsel untuk mengecek mobile banking. Tidak ada notifikasi transfer masuk. Ia menggulir riwayat transaksinya. Tanggal 25 bulan lalu, transfer masuk biaya hidup berhasil. Tanggal 25 2 bulan lalu, transfer masuk biaya hidup berhasil. Tapi bulan ini, tidak ada satupun transfer, jarinya membeku di layar. Dengan panik ia mengecek rekening tabungan bersama. Saldo masih Rp2.100.000. Tidak ada dana masuk baru. Ia mencoba menarik dana dari rekening toko secara manual. Muncul notifikasi sistem, akses ke rekening sumber dana telah diputuskan. Dimas berdiri kaku di tengah dapur, mencengkeram ponselnya, kesunyian hanya dipecahkan oleh dengungan kulkas. Dengan panik ia mulai menelepon Anissa. Tut, tut, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan tinggalkan pesan setelah nada bunyi. Ia menekan tombol panggil lagi. Tidak aktif. Sekali lagi, hal yang sama. Ia membuka WhatsApp dan mengetik pesan. Nis, kenapa kamu belum transfer uang bulan ini? Pesan yang dikirim hanya memunculkan satu centang abu-abu. Ia telah diblokir. Dengan amarah, Dimas membanting ponselnya ke atas meja. Ponsel itu terpental dan jatuh dengan layar menghadap ke bawah. Keesokan paginya, Ibu Tari dan Siska sudah berdiri di depan pintu toko. Ibu Tari menekan kode kunci seperti biasa. Bip bip. Error. Ia menekan lagi. Bip bip bip. Sekali lagi. Bip bip bip. Kenapa sih nih kunci? Ibu Tari memukul gagang pintu dengan kasar. Siska yang berdiri di sebelahnya maju dan memencet tombol sendiri. Hasilnya sama. Bu, kayaknya passwordnya diganti deh. Apa? Teriakan Ibu Tari bergema di seluruh koridor ruko. Pemilik salon di sebelah melongok keluar, melihat mereka, dan buru-buru masuk lagi. Ibu Tari mulai menggedor pintu kaca. Aulia, Anissa, buka. Kalian mau maling semua uang kami dan kabur ya? Buka, saya bilang. Pintu terbuka dengan bunyi klik. Di ambang pintu berdirilah Aulia. Di tangannya ada ponsel. Ia tidak sedang merekam, tetapi cara ia memegangnya menunjukkan bahwa ia siap menekan nomor polisi 110 kapan saja. Ini properti pribadi, bukan gudang harta keluarga ibu. Di surat izin usaha tertulis jelas namanya, Anissa Wulandari. Suara Aulia tidak keras, tetapi sedingin es. Ibu Tari, kelakuan ibu dan Siska beberapa hari lalu waktu menerobos masuk, ngacak-acak toko, dan nyari-nyari uang. Semuanya sudah saya rekam di CCTV. Sekali lagi ibu bikin keributan di sini, saya langsung panggil polisi. Wajah ibu mertua itu merah padam. Siska dari belakang menarik lengan baju ibunya. Bu, kita direkam. Terus? Emangnya ibu takut sama kamera? Apa salahnya mertua datang ke toko menantunya? Suara Ibu Tari masih lantang, tapi tak lagi seyakin sebelumnya. Panggilin Anissa ke sini. Berani-beraninya dia ganti password? Atas hak apa dia ambil semua uangnya? Karena dia sudah nikah sama anak saya, berarti dia, tokonya, dan uangnya adalah milik keluarga kami. Tepat pada saat itu, dari ujung lorong terdengar suara langkah sepatu. Anissa berjalan mendekat. Lengan kanannya yang dibalut gips tebal berada dalam gendongan. Tasnya tersampir di bahu kiri. Langkahnya lambat, tapi mantap. Ia berhenti tepat di depan Ibu Tari. Sang ibu mertua langsung menunjuk-nunjuk wajahnya dan berteriak. Anissa, kamu udah gila, ya? Kalau kamu ambil semua uangnya, gimana Siska mau bayar les bimbelnya? Terus jatah sedekah ibu gimana? Dimas mau makan apa? Balikin uangnya sekarang juga. Anissa tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia melirik Aulia dan mengangguk pelan. Aulia mengangkat ponselnya dan memutar dua video. Video pertama. Ibu Tari dan Siska mengacak-acak toko mencari uang. Tangan rakus Ibu Tari mencoba mencongkel mesin kasir, sementara Siska mengunyah permen karet dengan wajah tanpa dosa di dekat pintu. Video kedua, rekaman barusan, ketika Ibu Tari menggedor-gedor pintu dan meneriaki Aulia. Di koridor ruko sudah berkerumun banyak orang. Pemilik salon, pemilik kafe sebelah, juru masak dari restoran di atas, dan orang-orang yang lewat, semua mata tertuju pada dua layar itu. Aulia mengangkat ponselnya tinggi-tinggi. Ini rekaman CCTV 3 hari lalu, waktu Ibu Tari dan Siska masuk tanpa izin ke toko orang dan mencoba merampas uang. Dan ini bukti gimana mereka pagi ini bikin keributan di tempat yang bukan milik mereka. Orang-orang mulai berbisik-bisik. Itu kan mertuanya Mbak Anissa ya? Kalau di majelis taklim lagaknya kayak malaikat, ternyata bawa anak gadisnya ke sini buat malak menantunya. Astaga. Katanya Mbak Anissa kecelakaan sampai patah tangan, tapi dari keluarga suaminya nggak ada satupun yang jenguk.
Oh, pantes adiknya itu suka pamer mau masuk PTN favorit, ternyata lesnya dibayarin pakai uang keringat iparnya. Wajah Ibu Tari berubah warna dari merah padam menjadi pucat pasi layaknya mayat, jari telunjuknya yang mengarah pada Anissa membeku di udara dan gemetar hebat. Siska bersembunyi di balik punggung ibunya, rasanya ingin amblas ditelan bumi. Dengan kasar Ibu Tari menarik tangan putrinya, menerobos kerumunan penonton, dan lari terbirit-birit. Suara ketukan sepatunya di lantai ubin menjauh dan menghilang di balik pintu tangga, kerumunan mulai bubar. Aulia memasukkan ponsel ke sakunya dan membantu Anissa masuk ke toko. Begitu pintu tertutup, Anissa hampir saja merosot ke lantai, punggungnya bersandar pada pintu kaca. Gips yang berat menekan dadanya, dan tangan kirinya yang sehat mencengkeram pakaiannya erat-erat. Kakinya gemetar seperti daun tertiup angin. Rasanya seperti berdiri telanjang di tengah badai es. Aulia menggenggam tangannya erat-erat. Nis, semuanya sudah beres. Suara Anissa pun ikut bergetar. Aku cuma. Baru kali ini seumur hidupku. Baru kali ini aku melawan di depan orang banyak, baru kali ini aku meluapkan semua yang kutahan selama 3 tahun ini. Ketakutan merasuk hingga ke tulang sumsumnya. Apakah ia bisa menegakkan kepala lagi di kawasan ini? Apakah pelanggan tetap akan memandangnya sinis? Bagaimana jika keputusannya ini menghancurkan semua yang telah ia bangun dengan darah dan keringat? Tapi, ia telah melakukannya. Aulia meremas tangannya lebih kuat. Kamu sudah ngelakuin hal yang benar. Anissa memejamkan mata rapat-rapat. Punggungnya merasakan dinginnya pintu kaca. Pada hari yang sama, di ruang tunggu kantor pengacara, Anissa duduk di sofa. Di depannya ada 3 dokumen. Perjanjian perceraian, gugatan pembagian harta bersama, dan tuntutan pengembalian dana. Di sebelah kirinya terdapat setumpuk cetakan mutasi bank selama 3 tahun, dengan nominal yang digarisbawahi rapi menggunakan stabilo. Total Rp360.000, tepat hingga ke rupiah terakhir. Di sebelah kanannya, cetakan screenshot dari kamera CCTV. Tangan rakus Ibu Tari, wajah arogan Siska. Ibu Safira membalik halaman perjanjian ke halaman terakhir. Ibu Anissa, tuntutan Anda sangat jelas. Toko adalah properti pribadi yang dibangun sebelum pernikahan. Apartemen dibeli dengan uang ayah Anda, sertifikat atas nama Anda. Riwayat transfer selama 3 tahun sangat sempurna. Kalaupun kasus ini berlanjut ke pengadilan, Anda memiliki keunggulan mutlak. Ia melepas kacamatanya, mengelapnya, dan menambahkan, sekarang juga saya akan mengirimkan draft perjanjian ini kepada suami Anda via pos tercatat. Kalau dia menolak tanda tangan, kita langsung ajukan gugatan ke pengadilan agama. Buktinya sudah lebih dari cukup, peluang menangnya mendekati 100%. Anda bisa mengandalkan saya. Ketika Anissa keluar dari kantor firma hukum itu, angin November di Jakarta berembus cukup kencang, udara dingin menembus gips tebalnya. Ia berdiri di zebra cross, menunggu lampu hijau pejalan kaki. Tangan kirinya merogoh ke dalam tas dan menyentuh tumpukan kertas mutasi bank itu, tepi kertas yang tajam menggores jarinya. Lampu hijau menyala. Ia melangkah menyeberang jalan dengan penuh keyakinan. Dimas menerima surat tercatat itu ketika ia sedang merokok di area smoking room di lantai dasar kantornya. Di amplopnya tertulis nama firma hukum dengan huruf besar. Ia mengerutkan dahi, merobek amplop, dan mengeluarkan kertas-kertas di dalamnya. Perjanjian perceraian. Gugatan pembagian harta bersama. Lampirannya berupa mutasi bank selama 3 tahun dan tangkapan layar CCTV. Di halaman terakhir tertulis, tuntutan Anissa Wulandari, 1. Perceraian, 2. Pengembalian semua dana yang ditransfer kepada suami selama 3 tahun sebesar Rp360.000. 3. Toko dan apartemen adalah aset pribadi istri dan tidak ada hubungannya dengan suami maupun keluarganya. Rokok di tangannya terjatuh. Seperti orang linglung, ia berjongkok untuk mengambilnya, dan tanpa sadar menyentuh ujung yang menyala, tetapi ia bahkan tidak merasakan sakit. Ia berjongkok dan membaca ulang dokumen-dokumen itu dari awal. Tepat saat itu, ponselnya berdering. Ibunya, Ibu Tari. Dim. Si Anissa gila itu ganti password toko dan nguras semua uang di rekeningnya. Padahal hari ini hari terakhir Siska bayar les. Bu. Suara Dimas pecah. Anissa. Dia gugat cerai. Keheningan mati menggantung di telepon, sebelum disusul jeritan Ibu Tari. Berani-beraninya dia? Hak apa dia minta cerai? Harusnya dia bersyukur bisa masuk keluarga kita. Tokonya? Uangnya? Itu punya kita. Emang dia mau lari kemana? Dimas memutus panggilan. Ia masih berjongkok di sudut ruang merokok di antara puntung rokok dan abu. Kertas di tangannya meremas. Seperti orang kesurupan, ia mulai menelepon Anissa. Panggilan pertama, ditolak. Kedua, ditolak. Ketiga, sama saja.
Dengan panik ia mengetik pesan beruntun. Nis, ini ada apa? Kamu sengaja mau bikin aku jantungan ya? Ayo kita ketemu, kita bicarain baik-baik. Aku sadar salahku. Aku nggak bakal ngulangin lagi. Soal kamu ambil uang dan mau ubah-ubah urusan apartemen itu ilegal loh. Aku juga bisa pakai jalur hukum. Nis, angkat teleponnya tolong. Toko itu kan harta gono gini. Kamu nggak bisa seenaknya gini. Nanti aku ngomong ke ibu biar nggak minta-minta uang lagi. Tolong Nis, aku harus gimana? Ia menelepon istrinya sepanjang sisa hari itu, 99 kali. Tak satu pun panggilan yang tersambung. Di sebelah pesan yang ia kirim di WhatsApp, hanya ada satu centang abu-abu. Malamnya, ia menerima email dari Ibu Safira. Bapak Dimas Saputra, firma hukum kami mewakili kepentingan Ibu Anissa Wulandari dalam perkara perceraian dan pembagian harta. Saat ini kami memiliki bukti mutasi lengkap, rekaman CCTV, dan bukti tak terbantahkan lainnya. Jika Anda menolak penyelesaian damai, kami akan segera mendaftarkan gugatan ke pengadilan. Untuk komunikasi selanjutnya, harap hubungi melalui firma kami, bukan menghubungi Ibu Anissa secara langsung. Dimas meletakkan ponsel di pangkuannya. Matahari senja yang berwarna merah, tenggelam di balik gedung-gedung yang sedang dibangun, mewarnai wajahnya dengan warna logam berkarat. Ia tiba-tiba teringat pada tahun ketika Anissa baru saja membuka tokonya. Saat itu Anissa belum punya mobil box, dan ia harus menarik kereta dorong berisi bunga-bunga dari pasar induk. Di jalan yang menanjak, ia kesusahan. Ia harus berhenti untuk mengatur napas. Dimas pernah melewatinya 2 kali dengan mobil dan melihatnya, tetapi tidak pernah berhenti untuk membantu. Anissa saat itu tersenyum dan berkata, "Nggak apa-apa kok, Mas kan sibuk." Apakah ia benar-benar sibuk saat itu? Dimas menundukkan kepala. Angin malam menyapu puntung rokok yang berserakan di tanah. Seminggu kemudian, perjanjian perceraian ditandatangani. Di kantor pengacara, Dimas datang sendirian. Dalam seminggu, wajahnya terlihat sangat tirus. Ada lingkaran hitam tebal di bawah matanya. Kemejanya dikancingkan asal-asalan. Tangannya yang memegang pena bergetar halus. Ia membubuhkan tanda tangan dan meletakkan pena. "Nis." Mulainya. Anissa, yang duduk di seberangnya, kini memakai penyangga lengan ortosis, yang lebih ringan menggantikan gips yang berat. Bulan lalu, waktu Bapak datang dari Wonosobo, di sepatunya masih banyak noda tanah. Bapak rela duduk di bus semalaman suntuk buat jenguk aku di rumah sakit. Anissa melipat salinan perjanjian miliknya dengan rapi dan memasukkannya ke dalam tas. Sedangkan kalian, yang tinggal di kota yang sama, dalam 25 hari tidak menjengukku satu kali pun. Dim, kamu penasaran kenapa aku jadi sangat keras kepala? Ia berdiri. Semua itu karena semangkuk kaldu ayam kampung yang dimasak bapakku semalaman. Kalian, seluruh keluargamu, selama ini tidak pernah sekalipun menawariku sesendok sup hangat, atau segelas teh hangat. Anissa keluar dari ruangan tanpa menoleh ke belakang. Pintu tertutup di belakangnya dengan tenang. Sebulan kemudian, apartemen itu terjual, dan uangnya kembali ke rekening Anissa. Dimas, Ibu Tari, dan Siska diusir dan pindah ke sebuah rusun tua berukuran 2 petak milik Ibu Tari di daerah pinggiran. Wallpapernya menguning, dan pemandangan dari jendelanya hanyalah tembok kosong gedung sebelah. Reputasi Ibu Tari sebagai jemaah dermawan dan salehah, yang ia bangun bertahun-tahun, hancur berkeping-keping. Video keributannya di ruko menyebar luas di grup-grup WhatsApp RT dan kelurahan. Judulnya, viral. Mertua jahat dan adik ipar pengangguran peras menantu di Jaksel. Akibatnya, Ibu Tari dicopot dari semua posisinya di kepengurusan masjid dan dikeluarkan dari majelis taklim. Ia berhenti ikut kegiatan dan jarang keluar rumah. Jika tak sengaja berpapasan dengan tetangga di tangga rusun, mereka membuang muka dan lewat dengan tatapan jijik. Siska, karena kehilangan dukungan finansial, berhenti dari tempat les mahalnya, dan persiapan ujian masuk perguruan tingginya berantakan. Ia terpaksa bekerja di sebuah minimarket 24 jam. Pada hari pertamanya, ia salah memberi uang kembalian, dan seorang pelanggan yang cerewet membentaknya selama 20 menit. Siska berdiri di balik mesin kasir dengan tangan gemetar dengan cat kuku mencolok yang belum sempat ia bersihkan dan merasa sangat terhina. Sesampainya di rumah, ia mengetik di Google, syarat pengajuan cuti kuliah, gap year. Dimas masih terus bekerja. Ketika sumber keuangan utamanya, Anissa, menghilang, tagihan kartu kreditnya satu persatu menunggak. Hampir setiap hari debt collector dari bank meneleponnya menuntut pembayaran, dan setiap kali ia mengemis minta waktu sampai bulan depan. Para operator bank memutus panggilan dengan dingin. Ia menatap layar ponselnya yang mati. Gambar layarnya, wallpaper, masih foto pernikahan mereka 5 tahun lalu, yang diambil di pantai pasir putih Piike.
Angin mempermainkan rambut Anissa, tapi Anissa tertawa bahagia. Dimas menghapus foto itu, lalu masuk ke folder tempat sampah dan menatap foto itu lama sekali. Namun, tombol pulihkan tak pernah ia tekan. Ia menutup galeri dan meletakkan ponselnya di atas meja dengan layar menghadap ke bawah. Jakarta Selatan. Toko bunga Anissa. Pen logam di lengan Anissa masih terpasang. Dokter mengatakan butuh waktu setidaknya 3 bulan lagi agar tulangnya benar-benar menyatu. Dengan tangan kirinya yang canggung, Anissa diam-diam merawat bunga-bunga itu. Memotong batang, membuang daun yang layu, membersihkan duri, mengikat pita. Dengan menggunakan tangan kiri yang tidak terbiasa, membuat satu buket membutuhkan waktu 2 kali lipat lebih lama. Kulit di antara ibu jari dan telunjuk kirinya sampai kapalan. Setiap malam di rumah, ia merendam tangannya di air hangat, dan keesokan paginya ia kembali bekerja sampai berdarah. Namun, ia tidak pernah kehilangan satupun pesanan. Tak satupun kontrak dengan gedung pernikahan yang dibatalkan. Klien-klien ini ia dapatkan selama 3 tahun dengan bekerja memeras keringat. Para pengantin mempercayai keterampilannya sebagai Anissa Wulandari sang perangkai bunga, bukan sebagai istri Dimas Saputra. Menggunakan uang hasil penjualan apartemen, Anissa menyewa sebuah apartemen studio yang nyaman di gedung baru, hanya 5 menit jalan kaki dari tokonya. Jendelanya menghadap ke selatan, menampakkan pohon ketapang yang rindang di halaman. Di hari kepindahannya, ayahnya, Pak Budi, datang lagi. Ia membawa asinan rumahan, kerupuk jamur, dan sekarung kentang segar. Setelah menata toples-toples di dapur kecil, Pak Budi duduk di lantai ruang tamu dan mulai merakit rak buku yang dibeli Anissa dari marketplace. Obeng di tangannya yang kasar bergerak perlahan, tetapi setiap sekrup diputar dengan sangat kuat. Malam harinya, mereka duduk berhadapan di meja kerja kecil di dalam toko. Di depan mereka ada 2 mangkuk mie instan rebus. Pak Budi mengeluarkan wadah kecil dari tasnya dan meletakkannya di meja. Ini, Bi Inah tetangga kita nitip asinan sayur, katanya suruh kasih ke kamu. Anissa mengambil sepotong asinan sayur dengan garpunya. Rasa asam, pedas, dan renyah memenuhi mulutnya. Enak. Pak Budi menundukkan kepala, menyeruput mie-nya. Di tengah kunyahannya, ia berhenti. Nuk, kamu ingat nggak? Waktu kamu masih kecil, tiap bapak kerja di ladang, kamu selalu duduk di pinggir pematang. Kamu ambil ranting kayu dan gambar-gambar bunga, rumput, sama kupu-kupu di tanah. Terus waktu bapak tanya kamu lagi gambar apa, kamu bilang kalau udah besar nanti kamu mau jadi bos toko bunga yang cantik. Sang ayah mengangkat mie dengan garpunya, tapi tidak memasukkannya ke mulut, melainkan menurunkannya lagi ke kuah kaldu. Waktu ibumu mau meninggal, yang paling dia khawatirin itu ninggalin kamu sendirian. Dia takut di luar sana ada yang jahatin kamu, ada yang memperlakukanmu dengan buruk. Tangan Anissa yang memegang garpu membeku di tepi mangkuk. Sekarang semuanya sudah baik-baik saja, kata Pak Budi, kembali mengambil garpunya. Sekarang, gak akan ada lagi yang berani menyakiti anak perempuan bapak. Anissa, sambil menundukkan kepala, menghabiskan sisa mie-nya dalam diam. Ia meminum kuah kaldu yang pedas itu hingga tetes terakhir. Cairan panas itu membakar pipinya hingga bersemu merah. Keesokan paginya, Anissa membuka toko. Password kunci pintar itu kini hanya diketahui olehnya dan Aulia. Sinar matahari pagi menembus atap kaca ruko, membuat kelopak-kelopak bunga segar di dalam etalase pendingin berkilau. Ia mengambil ember, mengisinya dengan air, dan mulai memotong batang bunga-bunga yang baru datang, memasukkannya satu persatu ke dalam air. Tangan kirinya yang sehat bergerak dengan mantap. Cetek, cetek. Ritme gunting dahannya jauh lebih cepat dan lebih stabil dibandingkan sebulan yang lalu. Tiba-tiba, duri mawar menusuk jarinya. Setetes darah merah kecil muncul ke permukaan kulit. Anissa melihatnya, tetapi tanpa repot-repot mengelapnya, ia dalam diam mengambil mawar berikutnya, dan memotong batangnya. Cetek. Toko itu, seperti biasa, sudah buka. Kring. Lonceng di pintu berbunyi. Pelanggan pertama masuk, selamat pagi. Bunga segar apa yang ada hari ini, Mbak?